warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Di video kali ini aku bakal ngejelasin jawaban dari soal-soal UTS yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan. B. Soal uraian. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Nomor 31, sebutkan dan jelaskan besaran tarif progresif. Nomor 32, sebutkan dan jelaskan tarif PTKP terbaru. Soal 33, sebutkan dan jelaskan dalam bentuk tabel batas akhir pembayaran dan pelaporan PPh. Nomor 34, sebutkan denda atas keterlambatan pelaporan SPT massa dan SPT tahunan orang pribadi dan badan. Nomor 35, sebutkan batasan dalam membuat definisi perpajakan. Jawaban nomor 31, tarif progresif. Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana presentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia itu sendiri, tarif pajak progresif ini diterapkan untuk pajak penghasilan atau PPh, wajib pajak orang pribadi seperti lapisan penghasilan kena pajak atau PKP sampai Rp 50 juta, tarif pajaknya 5%. Lapisan PKP lebih dari Rp 50 sampai Rp 250 juta, tarif pajaknya 15%. Lapisan PKP lebih dari Rp 250 sampai Rp 500 juta, tarif pajaknya 25%. Lapisan PKP di atas Rp 500 juta, tarif pajaknya 30%. Jawaban nomor 32. Besar PTKP setiap tahunnya dapat berubah-ubah tergantung dari kebijakan yang dibuat pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Pajak Penghasilan. Seperti diketahui, hingga sekarang ini besar PTKP yang digunakan masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK 010/2016. Dengan demikian, tarif PTKP terbaru yang berlaku saat ini masih berdasarkan PMK 101/2016 tersebut, yakni 1. PTKP terbaru WP orang pribadi adalah Rp 50 juta rupiah. 2. PTKP terbaru bagi WP yang kawin mendapat tambahan sebesar Rp 4.500.000 rupiah. 3. Tambahan PTKP terbaru untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami adalah Rp 54 juta rupiah. 4. Tambahan PTKP terbaru untuk tanggungan dengan besaran untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda yang berada dalam garis keturunan lurus serta anak angkat adalah sebesar Rp 4.500.000. Ketentuan jumlah tanggungan adalah maksimal 3 orang setiap WP, di mana yang dimaksud dengan keluarga sedarah ialah orang tua kandung, saudara kandung, dan anak. Dan yang dimaksud dengan keluarga semenda ialah mertua, anak tiri, serta ipar. Jawaban nomor 33. Jatuh tempo pembayaran dan pelaporan. Jenis pajak. PPh pasal 21, batas waktu pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya, batas waktu pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. PPh pasal 22, batas waktu pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya, batas waktu pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. PPh pasal 23, batas waktu pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya, batas waktu pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. PPh pasal 25, tanggal 15 bulan berikutnya, batas waktu pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. PPh pasal 15, tanggal 10 bulan berikutnya untuk batas waktu pembayaran, batas waktu pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. PPh pasal 4 ayat 2, batas waktu pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya, batas waktu pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. PPN, batas waktu pembayaran akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPN disampaikan. Batas waktu pelaporan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Perpajakan UU KUP, wajib pajak orang pribadi akan dikenakan denda senilai Rp100.000 bila terlambat melaporkan SPT tahunan. Sedangkan bagi wajib pajak badan bakal dikenakan denda senilai Rp1 juta. Denda telat lapor SPT tahunan. 1. Denda Rp100.000 untuk wajib pajak pribadi atau NPWP pribadi. 2. Denda Rp1 juta untuk wajib pajak badan. 3. Denda Rp500.000 untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai. 4. Denda Rp100.000 untuk surat pemberitahuan masa lainnya. Kalian tahu gak apa sih definisi pajak itu? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak. Namun, siapakah wajib pajak itu? Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. D. Soal argumentasi untuk menguji nalar dan daya kritis. Apakah Anda sependapat dengan kebijakan pemerintah berkaitan dengan insentif pajak di masa pandemi COVID-19? Berikan argumentasi yang disertai dasar hukum yang relevan. Jawabannya, ya, karena pemerintah sudah mengatur dan memahami kondisi perekonomian masyarakatnya. Oke, segitu aja guys video dari aku. Semoga bermanfaat. Bye!